Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan juga berbagai permasalahan di bidang perpajakan. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang update terbaru dari aplikasi e-faktur, teman-teman. Ya, jadi ada berita terbaru terkait dengan penggunaan aplikasi e-faktur. Apa itu? Mari kita simak videonya. Jadi, pertanggal 15 Januari kemarin jadi masih baru banget ya teman-teman. 15 Januari kemarin, Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan pengarahan terkait dengan penggunaan aplikasi e-faktur. Nah, pengarahan ini dilakukan kepada wajib pajak tertentu. Ya, jadi tidak dilakukan kepada semua wajib pajak, teman-teman. Ya, jadi jangan heran jika teman-teman tidak mendapatkan undangan terkait dengan pengarahan ini. Karena memang pengarahan ini itu ditujukan hanya kepada wajib pajak tertentu yang telah ada atau telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, wajib pajak tertentu ini siapa saja? Ternyata wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak yang mempunyai atau menerbitkan faktur pajak itu lebih dari 10.000 ya, lebih dari 10.000. Nah, terkait dengan siapa saja yang termasuk ke dalam wajib pajak itu, nanti katanya Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Kepdirjen terkait dengan list dari wajib pajak tertentu tersebut. Nah, apa saja isi pengarahannya? Ya, apa saja isi dari pengarahan yang dilakukan oleh DJP tersebut? Pertama-tama tentu saja di awal DJP meminta maaf, teman-teman ya. DJP meminta maaf terkait dengan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika pembuatan faktur pajak di aplikasi Cortex ya. Nah, yang kedua, mulai tanggal 16 Januari 2025 akan diberikan alternatif terkait dengan pembuatan faktur pajak ya. Nah, alternatifnya apa? Yaitu dengan menggunakan e-faktur desktop namanya. Jadi bukan kembali kepada aplikasi e-faktur yang lama, tapi nanti akan diberikan atau akan disediakan channel baru atau saluran baru untuk pembuatan faktur yang namanya adalah e-faktur desktop ya. E-faktur desktop ini digunakan sampai dengan aplikasi Cortex stabil, teman-teman. Jadi ini sifatnya hanya sementara saja ya. Sifatnya hanya sementara sampai dengan aplikasi Cortex itu stabil untuk digunakan. Dan kembali lagi ini hanya ditujukan kepada 790 pengusaha kena pajak terbesar. Dan tadi sudah saya sebutkan di awal yang memiliki jumlah atau menerbitkan faktur pajak itu ribuan atau puluhan ribu per harinya. Nah, penggunaan e-faktur desktop ini tidak bersifat wajib ya. Penggunaan e-faktur desktop ini tidak bersifat wajib. Jadi, jika masih mau menggunakan aplikasi Cortex itu tetap dipersilahkan, teman-teman. Jadi, tidak wajib untuk menggunakan aplikasi e-faktur desktop ini. Cara penggunaan e-faktur desktop ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi e-faktur sebelumnya ya. Jadi cara penggunaannya itu tidak berbeda. Menggunakan nomor seri faktur pajak dan juga sertifikat elektronik yang lama. Lalu kemudian diumumkan juga akan ada relaksasi aturan terkait dengan kendala yang dihadapi selama pembuatan faktur pajak. Jadi mungkin nanti akan dikeluarkan aturan terkait dengan apakah itu penghapusan sanksi terkait dengan penerbitan faktur pajak, atau mungkin nanti ada relaksasi terkait dengan
tanggal upload atau tanggal penerbitan faktur pajak. Nanti kita tunggu saja ya teman-teman. Jadi pada intinya ya, hasil dari pengarahan ini itu adalah akan ada saluran baru untuk pembuatan faktur pajak ya, yang namanya adalah e-faktur desktop. Awalnya e-faktur desktop ini ditujukan untuk 790 PKP terbesar teman-teman ya. Tapi jangan khawatir ya. Tapi jangan khawatir karena menurut info terbaru ya, dari 790 PKP terbesar tersebut hampir sebagian dari PKP atau WP tertentu tersebut itu ternyata menolak untuk menggunakan aplikasi e-faktur desktop. Alasannya apa? Ya, karena ternyata dalam sistem internal mereka itu sudah disinkronkan untuk menggunakan aplikasi Cortex. Jadi ternyata butuh waktu atau butuh settingan lagi untuk apabila menggunakan aplikasi lain lagi untuk pembuatan fakturnya. Jadi menurut info terbaru ternyata dari 790 PKP ini itu hampir sebagian besar menolak untuk menggunakan aplikasi e-faktur desktop ini. Nah, jadi dengan adanya berita tersebut, ini tidak menutup kemungkinan aplikasi e-faktur desktop ini juga bisa digunakan ya di luar dari wajib pajak tertentu atau PKP terbesar tersebut, teman-teman. Jadi, buat teman-teman ya, tidak ada salahnya untuk mengajukan surat permohonan ya, karena untuk penggunaan aplikasi e-faktur desktop ini itu adalah alurnya mulai dari adanya surat permohonan dari wajib pajak. Jadi kita lihat ini adalah alur permohonan. Ini adalah alur permohonan terkait dengan aplikasi e-faktur ya. Nah, mulai dari adanya persiapan surat ya, finalisasi surat, pembuatan salinan surat sampai ke bawah ini ya. Jika misalkan suratnya belum diterima ya, nah bisa diberikan nih nomor resi, tunggu konfirmasi. Kemudian apabila sudah diterima, kita tanyakan progresnya kepada KPP ya. Nah, jadi alurnya itu adalah dengan menggunakan surat permohonan awalnya. Jadi, meskipun teman-teman tidak termasuk ke dalam 790 WP tertentu, ya, tetap tidak ada salahnya jika teman-teman ingin berusaha, oh saya pengen juga nih menggunakan aplikasi e-faktur, silahkan. Silahkan untuk bersurat teman-teman. Silahkan untuk mengajukan surat permohonan ke KPP terdaftar. Surat permohonannya seperti apa? Ya, seperti ini surat permohonannya. Ya, nanti link link download untuk surat permohonannya akan saya lampirkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung download untuk surat permohonan tersebut. Tapi perlu diingat teman-teman ya, surat permohonan ini ya namanya permohonan itu tentu saja bisa diterima, bisa juga ditolak. Tapi tidak ada salahnya jika kita ingin berikhtiar, ingin berusaha, mungkin siapa tahu permohonan tersebut diterima sehingga kita bisa menggunakan aplikasi e-faktur desktop tersebut. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan permohonan, silahkan download suratnya, ada di linknya ada di deskripsi. Silahkan untuk mengajukan surat permohonan. Mungkin dari saya sekian untuk video kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.